data eksternal di luar dari Islam di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan, saya syahadat malam ini. Silakan. 4.000 orang akan saya syahadatkan malam ini. Laki-laki diomong pegangannya. Teman-teman sepakat nggak? RK. Kalau ada data di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan, saya syahadat. Teman-teman mau nggak saya syahadatkan? Saya yang syahadatkan teman-teman Kristen. Silakan. RK. Saya sudah berani janji nih. Silakan. Mana? Saya sudah berjanji. Kalau ada data di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan, lakukan pembanding dengan data saya bahwa data saya ini salah, tunjukkan data yang benar seperti apa, pembuktian bahwa di Anisa 157 disepakati dan selaras dengan data sejarah atau data eksternal di abad pertama. Silakan sejarawan di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan. Silakan. Kalau ada saya syahadat malam ini, lalu saya syahadatkan orang Kristen di bawah. Silakan. Laki-laki dipegang omongannya. Jangan omong data sebelum kamu tunjukkan data. Begini Bang RK ya. Udah lihat tuh, banyak orang Kristen yang udah siap tuh. Banyak orang Kristen 4.000 orang siap syahadat. Anda mau kan saya syahadatkan mereka? Saya dipegang, bisa dipegang omongannya. Saya laki-laki. Nah, udah lihat tuh, sepakat. Silakan. Kalau ada data di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan, ya, fakta sejarah, saya syahadat malam ini. Silakan. Teman-teman bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 500k teman-teman ya, bantu tap-tap layarnya. Saya syahadat. Ustadz jangan kabur, Ustadz kan pintar. Makanya dapat gelar Ustadz. Jangan cuma omon-omon saja. Kalau ada saya syahadat malam ini. Orang Kristen 5.000 orang saya syahadatkan mereka di sini. Kalau ada data di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan. Tunjukkan data dan bicara, Ustadz. Anda sekolah, Anda harus tunjukkan data. Lakukan data pembanding. Kalau data saya salah, silakan bandingkan data saya. Data ini yang benar RK. Lalu kita diskusi. Kita tunggu Ustadz. Tenang, orang Kristen 5.000 orang bakal tunggu di sini. 5.000 orang akan menunggu datamu. Ini Bang. Silakan data siapa? Ini, silakan data siapa itu? Ya. Oke ya. Silakan data siapa? Lihat kan ya. Jurnal ya. Ya. Silakan sejarawan siapa tuh? Lihat itu referensinya, websitenya siapa tuh? Mana websitenya siapa? Hah? Website Quora. Quora itu bukan website, Ustaz. Quora itu bukan data. Quora itu tanya jawab manusia-manusia di situ. Mana tanya jawab gimana? Quora itu tanya jawab orang-orang, baku debat di situ. Itu dibuat sebuah website untuk saling debat dan diskusi. Dengar dulu makanya. Itu namanya Quora, itu bukan jurnal. Aduh, kamu sekolah ke tidak, Ustaz? Dengar dulu kamu ini sekolah makanya. atau tidak? Quora itu bukan jurnal. Quora itu website yang disediakan untuk orang saling diskusi, berdebat, saling tanya jawab. Itu Quora. Kamu sekolah nggak sih? Kayaknya kamu ngaku sebagai S1, kayaknya enggak deh. Kamu S-teller deh. Tunjukkan mukamu dulu, itu bukan data, Itu tanya jawab itu orang-orang. Coba kamu lihat tanya jawab nggak itu? Kamu dekatkan layar itu tanya jawab nggak? Ini Quora, ini tanya jawab. Makanya berarti bukan jurnal. Nah, ini jurnal itu kayak gini nih. Nah, ini jurnal itu. Wah, nih. Ini jurnal lah. Kamu lihat nih, ini baru jurnal nih. Ini kamu lihat ini. Nih, kamu lihat ini baru jurnal ini. Lihat ya. Nah, ini baru jurnal. Antiquities of the Jews, ya, Flavius Josephus, ya, Antiquities of the Jews, ya. Ini bab ketiga. Nah, bab ketiga di 10 ini jurnal. Literasi ini di mana keabsahannya literasi ini di mana? Iya, justru inilah keabsahannya daripada yang Anda itu, teman. Gimana? Yang Anda sampaikan itu bukan jurnal, itu tuh sebuah tanya jawab. Makanya otak kamu nggak nyampe, ngaku S1 tapi jurnal aja kagak ngerti. Ditunjukin datanya, suruh tunjukin data, malah tunjukin orang lagi tanya jawab di sebuah website namanya Quora. Kamu sekolah kagak sih? Kayaknya kamu kagak sekolah deh. Coba balik kameramu, pingin lihat mukamu Ustaz. Coba lihat, kebalik dulu kameramu, pingin kulihat mukamu. Kau bawa data gitu, data itu kok malu nggak bawa data yang kayak gitu ke saya? Dengar dulu. Kalau saya Ustaz ya, dengar baik-baik Ustaz. Kalau saya malu sekali Ustaz. Beneran. Kalau saya malu banget ya membawa data-data kayak gitu. Sepanjang di RK punya diskusi, perdebatan ini tidak pernah membawa data yang kayak gitu. Satu lagi, jangan bawa data Wikipedia ke saya ya Ustadz ya. Karena saya tidak pernah menerima data Wikipedia di sini Ustadz.
Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari diskusi Bro RK dengan salah seorang ustadz yang katanya ustadz ini adalah orang-orang hebat ya. Tetapi ternyata teman-teman sekalian tidak ada apa-apanya di hadapan apologet Kristen. Seperti Bang RK yang tentu saja sudah menunjukkan data ya terkait tentang penyaliban Yesus Kristus. Tetapi selalu disanggah oleh teman-teman kita Islam bahwa Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa 154 ya dan seterusnya itu Isa tidak disalib tetapi diserupakan. Lalu RK menanyakan tadi teman-teman sekalian, silakan tunjukkan ya data sejarah di luar daripada Islam dan Kristen yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ya Yesus Kristus tidak disalib di abad pertama. Dan itu ustaznya ternyata pakai Quora ya. Quora itu kan ya memang jelas ya itu tempat untuk tanya jawab ya. Teman-teman kalau Anda membuka websitenya itu Anda menemukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh beberapa orang. Nah jadi teman-teman sekalian tentu saja bukan data yang dimaksudkan oleh Bro RK ya. Tetapi data yang dimaksudkan misalnya sejarawan ya. Sejarawan yang menulis tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus benar-benar terjadi dan itu bukan seorang Kristen. Ya, dia bukan seorang Kristen, tetapi dia adalah seorang sejarawan ya yang kemudian menyelidiki hal-hal itu dan menyatakan dalam bukunya bahwa memang Yesus Kristus ya disalib di abad pertama. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman dari Muslim ini memang seringkali ya mereka cocokmologi gitu. Maka hal-hal ini ketika diskusi kepada orang-orang Kristen itu mempermalukan diri mereka sendiri. Ya, mempermalukan diri mereka sendiri. Padahal di dalam agamanya dikatakan walakum dinukum waliyadi. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Maka harusnya teologi Islam tidak boleh dipaksakan dengan teologinya Kristen. Karena tentu saja itu tidak nyambung sama sekali. Ya, jadi teman-teman sekalian lagi-lagi ya terjadi diskusi yang sangat tidak seimbang ya antara RK dan juga Ustadz ya. Jadi teman-teman sekalian apa komentar kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.